Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 Ekonomi Trika akan mempresentasikan mengenai autokorelasi. Kelompok kami beranggotakan Dinda Asri Khairia, Ikrar Diana Bakti, Siti Verina Asmaul Husna, dan Nandita Ayu Widianti. Secara harfiah, autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode LES, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Mengapa terjadinya autokorelasi? Misalkan, kita menganalisa data runtut waktu, output nasional atau GOP tahunan. Jika suatu ketika ada gejolak ekonomi shock, maka gejolak ini akan berpengaruh terhadap GOP pada saat ini dan juga pada periode-periode berikutnya. Begitu pula ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun moneter untuk mengatasi penurunan GOP tersebut, setiap kebijakan ekonomi pasti akan memerlukan periode waktu untuk mempengaruhi sistem ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi kenaikan GOP. Dalam kondisi seperti ini, maka jika kita menganalisis data runtut waktu, maka residual antara waktu akan saling berhubungan. Apa konsekuensinya jika ada masalah autokorelasi di dalam model regresi terhadap estimator metode OLS? Akankah kita masih mempunyai estimator yang bersifat blue atau tidak? Untuk mengetahui hal ini, maka kita asumsikan model mengandung unsur autokorelasi tetapi masih mempertahankan asumsi metode kuadrat terkecil lainnya. Dengan demikian, jika ada autokorelasi dalam regresi, maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Estimator metode kuadrat terkecil masih linear. Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak biasa. Namun, estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum lagi. Jadi, dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang blue, hanya low. Apa konsekuensinya jika estimator tidak mempunyai varian yang minimum? Akibatnya, jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya. Selanjutnya, internal estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Deteksi autokorelasi. Di sini ada 3 cara untuk mendeteksi autokorelasi. Yang pertama, uji Durbin Watson. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin Watson hitung dengan Durbin Watson tabel. Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson atau DW yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Durbin Watson tabel, yaitu Durbin upper atau DU dan Durbin lower atau DL. Kriteria uji Durbin Watson yang pertama, apabila H0 tidak ada serial korelasi positif, maka tolak H0 jika D kurang dari DL dan terima H0 jika D kurang dari DU. Kedua, apabila H0 tidak ada serial korelasi negatif, maka tolak H0 jika D kurang dari DL namun lebih dari 4 min DL. Sebaliknya, terima H0 jika D lebih dari DU namun kurang dari 4 min DU. Yang keempat, bila nilai DW terletak di antara batas atas atau DU dan batas bawah atau DL,
atau jika DW lebih dari sama dengan 4 min DU namun kurang dari sama dengan 4 min DL. Cara mendeteksi autokorelasi yang kedua yaitu uji grafik. Metode grafik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah grafik plot atau scatter plot antara metode ET dengan T apabila pada scatter plot membentuk suatu pola tertentu, misalnya pola tren linear menurun, pola tren linear menarik, pola kuadratik. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat autokorelasi. Yang ketiga yaitu uji Birch-Godfrey. Uji ini dikembangkan oleh Birch-Godfrey. Persamaannya YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali Y1T ditambah ET. Uji autokorelasi berdasarkan model tersebut, Birch-Godfrey melakukan regresi residual ET dengan variabel independen X1. Jika ada lebih dari satu variabel independen, maka harus masukkan semua variabel independen dan lag dari residual ET-1, ET-2, dan seterusnya. Langkah kedua ini dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian, nilai hitung statistik chi-square dapat dihitung dengan menggunakan formula N min P kali R kuadrat perkiraan sama dengan XP kuadrat. Hipotesisnya, H0 tidak ada autokorelasi residual, HA ada autokorelasi residual. Kriteria ujinya, tolak H0 bila chi-square hitung atau N min P kali R kuadrat lebih dari XP kuadrat atau chi-square kritis, atau jika nilai probabilitasnya kurang dari alfa yaitu 0,05, dan terima H0 bila N min P kali R kuadrat kurang dari XP kuadrat, atau jika nilai probabilitas lebih dari alfa yaitu 0,05. Selanjutnya poin C, penyembuhan autokorelasi. Penyembuhan masalah autokorelasi sangat tergantung dari sifat hubungan antara residual, atau dengan kata lain, bagaimana bentuk struktur autokorelasi. Penyembuhan masalah autokorelasi dalam model ini tergantung dua hal, yaitu A jika P atau koefisien model AR1 diketahui, dan B jika P tidak diketahui tetapi bisa dicari melalui estimasi. Yang pertama, ketika struktur autokorelasi atau P diketahui. Pada kasus ketika koefisien model AR1 yakni P diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan dikenal sebagai metode Generalized Difference Equation. Dengan melakukan transformasi model ini, kita dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas, sehingga kita kemudian dapat mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS. Yang kedua, ketika struktur autokorelasi tidak diketahui. Walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangat mudah dilakukan dengan metode Generalized Difference Equation jika strukturnya diketahui, namun metode ini dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena sulitnya kita untuk mengetahui nilai P. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara yang paling tepat untuk mengestimasi P. Ada beberapa metode yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika untuk mengestimasi nilai P. Yang pertama, metode diferensi tingkat pertama. Nilai P terletak antara min 1 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Jika nilai P sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi residual tingkat pertama. Namun jika nilai P sama dengan kurang lebih 1, maka model mengandung autokorelasi baik positif maupun negatif.
Ketika nilai dari P sama dengan plus 1, masalah autokorelasi dapat disembuhkan dengan diferensi tingkat pertama, metode Generalized Difference Equation. Yang kedua, estimasi P didasarkan pada Baron-Webb. Metode transformasi dengan first difference bisa digunakan hanya jika nilai P tinggi atau jika nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini hanya akan valid jika nilai P sama dengan plus 1, yaitu jika terjadi autokorelasi positif yang sempurna. Baron-Webb telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa P sama dengan plus 1. Uji statistik dari Baron-Webb ini dikenal dengan uji statistik G. Yang ketiga, estimasi P didasarkan pada statistik D Durbin-Watson. Kita hanya bisa mengaplikasikan metode transformasi first difference jika nilai P tinggi, yakni mendekati 1. Metode ini tidak bisa digunakan ketika P rendah. Untuk kasus nilai P rendah, maka kita bisa menggunakan statistik D dari Durbin-Watson. Yang keempat, estimasi P dengan metode dua langkah Durbin. Untuk menjelaskan metode ini, maka kita kembali ke model Generalized Difference Equation. Setelah mendapatkan persamaan, Durbin menyarankan untuk menggunakan prosedur dua langkah untuk mengestimasi P, yaitu lakukan regresi dalam persamaan dan kemudian perlakukan nilai koefisien Y T-1 sebagai nilai estimasi dari P. Walaupun ini bias, tetapi merupakan estimasi P yang konsisten. Setelah mencapai P pada langkah pertama, kemudian lakukan transformasi variabel YT sama dengan dalam kurung YT kurangi P YT-1 dan XT sama dengan dalam kurung ST dikurangi P XT-1, dan kemudian lakukan regresi metode OLS pada transformasi variabel persamaan. Dan yang kelima, estimasi P dengan metode Cochrane-Urquhart. Uji ini merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai P yang tidak diketahui. Metode Cochrane-Urquhart sebagaimana metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual ET untuk memperoleh informasi tentang nilai P.